Nah, yang pertama itu ada distribusi univariat yang yaitu ada diskrit sama kontinu. Lalu ada distribusi kursus, di mana untuk diskrit itu ada binomial, lalu Paschen sama hipergeometri. Lalu yang kontinu itu ada uniform, eksponensial, normal, dan normal baku. Lalu yang selanjutnya itu ada teorema limit pusat, dan untuk jumlah soalnya itu ada 10 soal, di mana itu ada teori dan perhitungan. Nah, untuk aku spill dikit ya buat soalnya ini tuh kebanyakan kata ibunya tuh soal perhitungan gitu. Teorinya dikit banget. Jadi, tapi tetap harus dipelajari sih buat teorinya gitu. Oke, selanjutnya aku langsung aja ya buat membahas contoh soal. Oke, nah di sini tuh ada yang pertama ada distribusi univariat diskrit. Nah, biasanya tuh disebut dengan distribusi peluang diskrit, di mana biasanya tuh namanya tuh PMS atau fungsi massa peluang. Teman-teman kan udah mempelajari kan sebelumnya. Nah, untuk nilai maksimumnya tuh adalah 1, terus nilai dan tidak ada nilai min gitu. Terus di sini aku kasih note sebelah kiri. Ini tuh note dari sifat-sifat yang ada pada distribusi univariat diskrit. Oke, lanjut ke soal. Itu tentukan Px sama dengan 2 plus Px sama dengan 4 dari tabel di bawah. Nah, karena aku mention tadi bahwa nilai maksimum dari univariat diskrit itu 1, berarti jumlah dari Px ini tuh bakal sama dengan 1, seperti sifatnya, yaitu sigma Fx sama dengan 1. Jadi kita tinggal mengkurangkan jumlah dari Px1 sama plus Px2, plus Px3 plus Px3 plus Px5 ini dikurangkan sama 1 gitu. Jadi dapat dilihat dari sebelah kanan, sigma Fx dikurangi Px sama dengan 1 plus Px sama dengan 3 plus Px sama dengan 5. Setelah itu 1 dikurangi Px1 itu 0,125, lalu Px ditambah X3 yaitu 0,250 ditambah X5 yaitu 0,275. Nah, hasilnya itu 0,35. Jadi hasil dari Px sama dengan 2 plus Px sama dengan 4 itu adalah 0,35. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke. Ini belum ya? Apabila ada yang mau tanyain boleh raise hand atau tulis dulu di kolom chat gitu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya itu masih di distribusi univariat diskrit, di mana di sini disuruh mencari ekspektasi sama variansi, di mana disuruh mencarinya itu ekspektasi Gx dan variansi Gx dari tabel di bawah, di mana untuk Gx-nya sudah diketahui yaitu 2x plus 1. Nah, teman-teman bisa buka lagi di materinya. Lalu rumus Gx itu kan sigma x dikali Px. Namun kan ini kan Gx kan, berarti kita tinggal merubah x-nya itu menjadi Gx. Jadi untuk rumus ekspektasi Gx sama dengan sigma x sama dengan 1 sampai 3, karena Px-nya itu adalah 1 sampai 3, Gx dikalikan Px. Tinggal kita masukkan ke Gx-nya itu adalah 2x plus 1, jadi hasilnya adalah 2 dikali X-nya adalah 1, ditambah 1 dikali P1, plus 2 dikali X-nya adalah 2, ditambah 1 dikali P2, plus 2 dikali X-nya adalah 3, plus 1 dikali P3. Nah, hasilnya itu 3 plus 1 ditambah 5P2 ditambah 7P3. Nah, dengan 3 dikali P1, P1-nya kan 0,25, lalu plus 5 dikali 2, itu 0,25, plus 7 dikali P3, yaitu 0,50. Nah, hasilnya adalah 0,75 ditambah 1,25 ditambah 3,5. Maka didapat untuk ekspektasi Gx itu adalah 5,5. Oke, selanjutnya untuk
uh, variansi GX, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu PGX kuadrat, ekspektasi GX kuadrat dikurangi ekspektasi GX di pangkat 2. Nah, untuk ekspektasi GX kuadrat ini kan belum diketahui. Nah, kita masukkan itu pada rumusnya sama seperti ekspektasi GX sebelumnya, namun karena ini tuh kuadrat, maka di GX-nya ini kita kuadratkan. Itu sigma X 1 hingga 3 GX kuadrat dikalikan PX. Nah, tinggal kita masukin dari sini aja, yaitu 3 kuadrat P1 ditambah 5 kuadrat P2 ditambah 7 kuadrat P3 sama dengan 3 kuadrat itu 9 dikalikan P1 yaitu 0,25 ditambah 5 kuadrat itu 25 dikali P2 yaitu 0,25 plus 7 kuadrat yaitu 49 dikali P3 0,50. Nah, hasilnya itu 2,25 plus 6,25 plus 24,5. Didapat untuk ekspektasi GX kuadrat adalah 33. Lalu kita masukkan ke variansi GX-nya yaitu EGX kuadrat dikurangi EGX di pangkat 2. Nah, hasilnya 33 dikurangi 5,5. 5,5 dari EGX ini dikuadratkan yaitu 30,25. Nah, tinggal kita kurangkan menjadi hasilnya itu 2,75. Jadi untuk variansi GX itu adalah 2,75. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sebenarnya udah jelas ya. Nah, ini tuh nanti buat soalnya itu seperti ini ya, kayak disuruhnya nggak cuma cari ekspektasi GX doang atau rata-rata dari GX doang gitu. Tapi nanti walaupun soal kalian tuh 10 soal doang, tapi nanti disuruhnya tuh kayak gini, dicarinya tuh ada 2, jadi ada ekspektasi GX sama variansi GX kayak gitu. Oke, aku lanjut untuk distribusi univariate kontinu. Nah, ini tuh biasa disebut juga, kalau aku nyebutnya distribusi peluang kontinu. Nah, ini adalah fungsi kepadatan peluang atau PDF. Nah, operasinya itu memakai integral gitu. Jadi yang membedakan tadi kan pakainya PX ya, tapi kalau yang ini tuh pasti ada FX-nya di sini gitu. Terus untuk soal notes-nya kalian bisa lihat untuk sifat-sifatnya seperti notes yang aku tulis di bawah. Kalian juga bisa buka lagi materi teman-teman sebelumnya gitu. Terus untuk integral ini kan teman-teman juga udah dapat ya kalkulus kemarin semester 1 ya, 1. Nah, itu tuh nanti juga ada di sini buat melakukan integral. Nah, untuk soalnya itu adalah tentukan Px kurang dari 2 dari fungsi fx di bawah. Nah, langsung saja kan kita sesuai sifatnya, yaitu integral fx dx sama dengan 1. Nah, kita langsung aja masukin ke Px kurang dari 2. Ini. Nah, untuk batasannya itu adalah batasan bawahnya 1 sampai 2, karena ini kan kurang dari 2 gitu. Nah, terus kita masukkan yaitu integral 1 hingga 2 fx-nya x plus 2 per 8 dx. Lalu aku pecah dulu menjadi 1 per 8 x plus 2 per 8 dx. Ini tuh gunanya tuh untuk mempermudah melakukan integral gitu. Nah, teman-teman juga udah kan gimana caranya melakukan integral. Langsung saja ini kita ubah dx-nya menjadi 1 per 8 dikali 1 per 2 x kuadrat ditambah 2 per 8 x dengan batas bawahnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 2. Lalu kita kalikan, di mana hasilnya adalah x kuadrat per 16 ditambah 2x per 8. Lalu aku samain penyebutnya di mana menjadi 16 dan hasilnya itu adalah x kuadrat. Itu dibagi dulu. Oh,
Nah, ini tuh kan tadi 16 bagi 8 tuh 2, 4x kan. X kuadrat plus 4x per 16 dengan batasan bawahnya 1 dan batasan atasnya itu 2. Lalu tinggal kita masukin batasannya. Untuk batasan atas dikurangi batasan bawah, yaitu 2 kuadrat plus 4 dikali 2, yaitu karena batasan atasnya tadi kan 2, maka kita masukkan ke x-nya, dibagi 16, dikurangi batasan bawahnya itu 1, yaitu 1 kuadrat plus 4 dikalikan 1, dibagi 16. Hasilnya yaitu 2 kuadrat itu 4 plus 8, yaitu 12 per 16 dikurangi 1 kuadrat 1 plus 4, yaitu 5 per 16. Hasilnya adalah 7 per 16. Nilainya di sini 0,438. Jadi untuk Px kurang dari 2 itu adalah 0,438. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, sepertinya belum ya. Oke, aku lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini tuh masih sama di distribusi univariat kontinu. Nah, soal kalian tuh pasti kata ibunya nanti seperti ini. Maksudnya kayak disuruh mencarinya tuh ekspektasi X sama varian X2 gitu. Jadi gak cuma variansinya doang gitu. Oke. Di sini tentukan ekspektasi X dan varian X dari fungsi di bawah. Nah, sama seperti tadi kita sesuai sifatnya, yaitu kita pakai integral gitu. Jadi untuk rumusnya adalah X sama dengan integral 1 hingga 3, karena batasnya itu 1 hingga 3, X fx dx. Sama dengan X dikalikan fx-nya, yaitu X plus 2 per 8 dx. Kita kalikan dulu menjadi X kuadrat plus 2X dibagi 8 dx. Lalu di sini aku pecah dulu, yaitu 1 per 8 X kuadrat plus 2 per 8 X dx. Nah, kita lakukan pengintegralan, di mana hasilnya itu adalah 1 per 8 dikalikan 1 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 per 8 dikalikan 1 per 2 X pangkat 3, dengan batas bawahnya itu adalah 1 dan batas atasnya adalah 3. Lalu kita kalikan X pangkat 3 dibagi 8 kali 3, yaitu 24, ditambah 2X pangkat 2 dibagi 16, dengan batas bawahnya 1 baru batasnya 3. Lalu di sini yang sama penyebutnya ini dibagi dulu menjadi, di sini ada 12. Ada 12 sih. 16, 8. Nah, karena 28 aku samain ke 24, jadi 24 bagi 8 itu 3. Di sini itu X pangkat 3 plus 3X kuadrat dibagi 24. Dengan batas bawahnya 1 dan batas bawahnya 3. Nah, kita langsung masukin ke X-nya dengan batas atasnya dikurangi batas bawah, yaitu untuk batas atasnya itu adalah 3. Langsung saja kita masukin, yaitu 3 pangkat 3 plus 3 dikalikan 3 pangkat 2 dibagi 24. Di sini untuk batas bawahnya itu kan 1, jadi 1 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 1 pangkat 2 dibagi 24. Nah, hasilnya itu adalah 54 dikurangi 4 per 24. Nah, hasilnya sama dengan 50 per 24. Maka untuk ekspektasi X yaitu 2,83. Dari sini ada yang ditanyain nggak? Kalau mau ada yang tanyain, bisa langsung aja di chat atau bisa tekan di chat. Oke. Belum kali ya, aku lanjut ke variansi X. Itu rumusnya adalah
X pangkat 2 dikurangi EX kuadrat. Nah, karena X pangkat 2 kan belum diketahui, maka kita cari dulu gitu. Dengan batas bawahnya integral. Jadi kita integralkan dengan batas bawahnya ada 1, batas atasnya ada 3. Nah, seperti yang aku mention sebelumnya, kita tinggal padatkan X-nya gitu. Jadi, X kuadrat dikalikan Fx dx. Integral 1 hingga 3 adalah X kuadrat dikalikan X2 dibagi 8 dx. Kalau kita kalikan dari X sama 3 plus 2X dibagi 8 dx. Jadinya kita pecah jadi 1/8 X pangkat 3 plus 2/8 X pangkat 2 dx. Lalu kita lakukan integral, di mana hasilnya yaitu 1/8 dikalikan 1/4 X pangkat 4 plus 2/8 dikalikan 1/3 X pangkat 3. Untuk batasannya yaitu 1 hingga 3. Lalu kita kalikan menjadi X pangkat 4 dibagi 32 ditambah 2X pangkat 3 dibagi 4. Selanjutnya kita samakan selanjutnya menjadi 96. Yaitu hasilnya adalah 3X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 dibagi 96 dengan batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 3. Nah, tinggal kita masukin ke X-nya, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Sama dengan 3 dikalikan untuk X-nya itu 3, berarti 3 pangkat 4 ditambah 8 dikalikan X-nya 3 pangkat 3 dibagi 96 dikurangi untuk batas bawahnya 1, yaitu 3 dikalikan 1 pangkat 4 ditambah 8 dikalikan 1 pangkat 3 dibagi 96. Untuk hasilnya yaitu 246 ditambah 216 dibagi 96 dikurangi 3 plus 8 dibagi 96. Di sini kita lakukan kurangan, di mana hasilnya 459 dibagi 96 dikurangi 11 per 96. Hasilnya adalah 448 dibagi 96, yaitu 4,67. Jadi untuk varian X-nya adalah 4,67. Kan belum selesai ya, kita disuruh mencari varian X, berarti EX kuadrat dikurangi EX pangkat 2, ini pangkat 2 ya. Terus sama dengan EX kuadratnya adalah 4,67 dikurangi EX kuadrat, yaitu tadi di sini EX-nya adalah 2,083 dikuadratkan sama dengan 4,67 dikurangi 4,339. Hasilnya adalah 0,331. Jadi untuk varian X adalah 0,331. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke. Mungkin ngomong ya. Jadi apabila belum, teman-teman kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung aja di kolom chat atau raise hand. Kita lagi dulu ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya bisa langsung saja ke tekan tombol. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya. Sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa on-cam karena dari tadi jaringannya putus-putus. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama yaitu tentang distribusi khusus diskrit. Mungkin Kakak Au, okay. Nah, distribusi khusus diskrit. Nah, di sini soalnya itu jika variabel acak X berdistribusi Poisson dan Px sama dengan 2 sama dengan Px sama dengan 3, maka min dan variansnya adalah, nah jadi seperti kita tahu di sini soalnya itu adalah tentang distribusi Poisson. Nah, untuk rumus distribusi Poisson itu adalah Px sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Nah, untuk
distribusi Poisson ini sendiri, maka akan ditulis dia seperti ini, min sama dengan variance sama dengan lambda. Jadi kita masukkan soalnya, yaitu PX sama dengan 2 sama dengan PX sama dengan 3, lalu kita masukkan ke rumus ini tadi. Jadi untuk PX sama dengan 2 menjadi X-nya kita ganti dengan 2 menjadi E pangkat min lambda dikali lambda pangkat 2 per 2 faktorial. Lalu untuk PX sama dengan 3 menjadi E pangkat min lambda dikali lambda pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, di sini E pangkat min lambdanya bisa dicoret karena sama. Lalu ini lambda pangkat 2 dan lambda pangkat 3 akan bersisa lambda di sebelah kanan di sini. Sehingga bisa ditulis menjadi seperti ini, 1/2 karena lambda yang ini habis, lambda pangkat 2-nya habis menjadi 1/2 sama dengan lambda per 3 faktorial adalah 3 kali 2. Sehingga jika kita kali silang, maka akan kita peroleh lambdanya itu sama dengan 3. Maka min dan variance-nya adalah 3. Nah, untuk soal distribusi Poisson ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kayaknya belum ada ya. Mungkin kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini soal distribusi khusus kontinu. Nah, di soalnya dikatakan jika variabel acak X berdistribusi uniform dengan batas 2,8, maka tentukan PX kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini soalnya adalah tentang distribusi uniform. Sebelumnya kita tentukan dulu apa yang diketahui, yaitu yang diketahui adalah intervalnya, yaitu 2,8. Dan yang ditanya adalah nilai dari PX kurang dari dengan 5. Nah, seperti yang kita tahu bahwa distribusi uniform ini memiliki ketentuan seperti ini. Jadi, kita tulis Fx sama dengan 1/6, di mana 1 ini adalah ketentuan, dan 6 ini diperoleh dari 8 dikurang 2. Jadi 8 kurang 2 adalah 6, jadi Fx yang pertama itu adalah 1/6, batasnya dari 2 sampai 8. Nah, selanjutnya untuk Fx yang kedua itu adalah 0, X lainnya. Nah, begini adalah ketentuan untuk distribusi uniform. Lalu kita masukkan kita cari Px kurang dari sama dengan 5 dengan rumus integral seperti ini, karena di sini adalah kurang dari. Jadi integral dari batasnya 5 dan 2 Fx dx. Kita masukkan saja langsung integral 52, kita ganti Fx-nya menjadi 1/6, menjadi integral 52 1/6 dx. Langsung saja kita integralkan seperti cara integral biasa, menjadi 1/6 dikali 5 dikurang 1/6 dikali 2. Sehingga kita peroleh 5/6 dikurang 2/6. Di mana 5 kurang 2 itu adalah 3. 3/6 jika disederhanakan menjadi 1/2 atau bisa disebut dengan 0,5. Jadi hasil untuk soal ini adalah 0,5. Untuk soal yang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, karena belum ada, untuk penjelasan soal selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal distribusi khusus kontinu. Nah, di sini aku punya contoh soal. Misalnya diketahui data mahasiswa mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 20 dan simpangan bakunya adalah 4. Nah, di sini tentukanlah peluang dari mahasiswa yang berusia antara 18 dan 21. Nah, di sini rata-ratanya adalah 20, jadi mu-nya sama dengan 20. Kemudian simpangan bakunya adalah 4. Sigmanya 4, dan di sini disuruh mencari antara 18 dan 21, berarti X1-nya 18 dan X2-nya 21. Nah, caranya itu kita harus mencari Z-nya dulu nih. Kita cari Z1. Nah, rumusnya itu X1 dikurang mu dibagi sigma. Nah, X1-nya kan 18.
dikurangin sama mu-nya 20 dibagi 4. Nah, 18 kurang 20 itu kan min 2 dibagi 4. Berarti kalau di sini jadi min setengah, itu min 0,5. Nah, selanjutnya Z2-nya, rumusnya itu X2 dikurang mu dibagi sigma. Nah, ini X2-nya 21 dikurangin mu-nya 20 dibagi 4. Nah, sama dengan seperempat. Sama dengan 0,25. Nah, selanjutnya, berarti kan P X lebih besar dari 18 lebih kecil dari 21 itu sama dengan P Z-nya tadi ada min 0,5 sama 0,25. Nah, ini bisa kita pecah nih, jadinya P Z lebih kecil daripada 0,25 dikurangin P Z lebih kecil daripada min 0,5. Nah, di sini bisa ke bawah. Tolong ke bawah nggak, Ul? Oke, di sini saya punya tabel Z-nya. Nah, ini kan Z lebih kecil dari 0,25. Nah, 0,2, kemudian di sininya 0,05. Jadinya ini 0,5987. Nah, yang ini Z lebih kecil min 0,5. Nah, berarti min 0,5, ininya 0, nih, 0, berarti sama dengan 0,3085. Nah, 0,5987 dikurang 0,3085 sama dengan 0,2902. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak nih? Oke, mungkin belum ada kali ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada juga soal distribusi khusus kontinu. Nah, ini tuh kita mencari luas area pada kurva yang di blok biru ini. Nah, pertama tuh rumusnya Z sama dengan X dikurang mu per sigma. Nah, di sini tuh X-nya tuh ini 1,75. Terus mu-nya itu 0 dan sigmanya 1. Nah, berarti 1,75 dikurang 0 per 1 sama dengan 1,75. Nah, karena ini ada di areanya ada di kanan, jadi dia lebih besar. Jadi PZ lebih besar daripada 1,75. Nah, kalau lebih besar berarti caranya itu 1 dikurangin dengan PZ lebih kecil daripada 1,75. Nah, 1,75 itu, Paul minta tolong ke bawah lagi. Nah, 1,75 itu berarti kan 1,7 dan 0,05. Berarti sama dengan 0,9599. Nah, berarti 1 dikurang 0,95. Bisa naik lagi, Ul. Nah, berarti 1 dikurang 0,9599 sama dengan 0,0401. Nah, ini hasilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nih, teman-teman. Oke, mungkin belum ada kali ya. Kita bisa lanjut dulu ke soal yang terakhir nih. Nah, ini tuh soal mengenai teorema limit pusat. Nah, teorema limit pusat itu untuk informasi suatu nilai rata-rata sampling yang berdistribusi normal dengan nilai Z. Nah, rumusnya itu yang ini nih, Z sama dengan X bar dikurang mu per sigma dibagi akar N. Nah, di sini ada contoh soal. Misalkan X adalah tinggi badan siswa di sekolah yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 160 cm dan simpangan baku 9 cm. Jika diambil sampel sebanyak 36, maka berapa peluang rata-rata tinggi badan siswa kurang dari 155 cm. Nah, di sini rata-ratanya kan 160. Berarti ini mu-nya 160 kurang 0. Kemudian di sini simpangan bakunya 9, berarti sigmanya 9. Kemudian
sampelnya sebanyak 36, berarti N sama dengan 36, dan di sini peluang rata-rata tinggi badan siswa kurang dari 155 cm, berarti X barnya sama dengan 155. Nah, dengan rumus yang ini bisa kita hitung, berarti 155 dikurang 160 per 9 per akar 36. Nah, ini kan akar 36 sama dengan 6 ya. Jadi 155 dikurang 160 per 9 per 6. Nah, 155 dikurang 160 itu min 5, kemudian 9 per 6 itu 1,5. Min 5 dibagi 1,5 sama dengan min 3,33. Nah, selanjutnya kita cari P Z-nya lebih kecil daripada min 3,3. Ini dari sini. Sama dengan, mungkin awal bisa ke bawah. Oke, min 3,3 dan 0,03. Hasilnya itu 0,0004. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau tanya mungkin bisa langsung raise hand atau di kolom chat aja. Izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Ini kan soalnya ada yang memakai yang tabel-tabel seperti itu, pas UAS apa diperlihatkan apa gimana, Kak? Nah, aku lihat dulu untuk aturannya. Jadi nanti untuk aturannya itu tuh gini, sebentar ya. Aku cari dulu. Aku Baik, terima kasih, Kak. oke. Nih, aku izin pakai ya buat aturannya. Berarti teman-teman belum dikasih itu ya aturan dari dosen teman-teman gitu. Jadi nanti untuk rules-nya tuh seperti ini. Sudah kelihatan belum? Nah, yang pertama tuh ujiannya tuh menggunakan SEB. Lalu waktu ujiannya tuh ada 60 menit. Jadi menurut aku 10 soal 60 menit tuh banyak banget sih. Jadi teman-teman tuh jangan buru-buru banget. Maksudnya kayak teliti aja gitu ngerjainnya. Terus dan tidak ada tambahan bagi yang terlambat karena kalian nulis sendiri. Lalu diperbolehkan menggunakan kalkulator gitu, nggak boleh kalkulator handphone. Lalu teman-teman dapat menyiapkan tabel statistik harus dalam bentuk hard copy. Terus teman-teman juga harus menyiapkan alat tulis untuk coretannya. Jadi untuk jaga-jaga aja teman-teman boleh nyiapin tabel statistik yang bentuknya tuh hard copy. Tapi kalau untuk nanti ada enggaknya tabel Z gitu-gitu di soal, nah itu nanti tergantung dosen teman-teman, mungkin bisa dikonfirmasi lagi gitu. Karena kalau aku dulu biasanya ada, jadi nanti kalau ada option gitu loh buat tabel Z-nya gitu. Jadi untuk tadi jawabannya teman-teman bisa nyiapin tabel statistiknya sama nanti konfirmasi ulang aja sama dosen teman-teman masing-masing gitu. Jadi terima kasih yang udah tanya. Untuk pertanyaannya tadi udah terjawab belum? Oke, sepertinya sudah ya. Gimana teman-teman yang lainnya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Terkait soal tadi, soal yang telah disampaikan tadi. Kak, mau nanya, Kak. Oke, boleh? Suara saya kedengaran ya? Benar. Oke. Jadi saya baru ingat kalau di internet itu kan ada tabel distribusi normal tuh, Pak. Nah, saya ngelihat ada dua tabel yang berbeda gitu, Pak. Jadi misalnya tabel 0,00
nilai nilai Z-nya tuh beda-beda Kak, ada yang beda gitu. Kamu lihatnya di internet ya? Iya Kak. Nah, kalau menurut aku lebih baik kamu patokannya di tabel statistika yang udah desain kalian kasih aja gitu. Soalnya jawabannya ya di situ gitu, nggak usah cari di internet lagi. Tinggal kamu lihat aja di tabel yang udah dikasih desain teman-teman gitu. Oke Kak. Soalnya kalau di internet emang kayak gitu, kayak pasti kayak ada beda lah. Aku juga pernah cari juga ada yang beda gitu. Oke, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Oke, terima kasih juga Kak. Oke, selanjutnya ada yang mau ditanya lagi nggak? Dan aku juga mau kasih ini kali ya, ini lagi buat untuk yang teori. Nah, yang teori itu tuh kata dosen teman-teman yang yang udah TOT sama kita, itu tuh teorinya dikit, tapi nanti untuk soal hitungannya tuh banyak hitungan gitu. Jadi untuk teorinya pelajari seperti ini, ya yang pertama itu ada pengertian-pengertian, istilah gitu-gitu. Boleh teman-teman efek aja ini ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, sepertinya belum ada ya. Nanti sampai sekarang masih belum ada yang mau tanya lagi. Nah, tips dari aku, teman-teman kayak banyakin latihan aja soal-soal gitu. Hmm, dari soal-soal ini kalian kerjain lagi, tapi jangan lihat jawaban yang ke SMW gitu. Jadi kerjain sendiri dulu, habis itu baru lihat jawabannya kayak gitu. Terus teman-teman juga pasti dikasih tugas kan dari dosen-dosennya. Nah itu teman-teman bisa pelajari lagi, buka-buka lagi tugas-tugasnya, terus fungsinya juga gitu. Seperti itu. Terus apa ya? Ini kayak tabelnya jangan kalian hafalin ya. Yang penting tinggal lihat aja tabelnya gitu. Jangan dihafalin. Terus apa ya? Ya sudah. Untuk carinya jangan lupa dipelajarin, tapi kemungkinan kita tapi tetap harus belajar dari masing-masing gitu. Terus mungkin udah dari Pak senior lainnya yang mau nambahin nggak dari Kak Eni sama Kak Dia? Dariku udah cukup Kak Ul. Dari aku juga cukup, Aul. Oke, sepertinya sudah cukup dari kami. Aku ucapin terima kasih banget ke teman-teman semua yang udah join pada responsi kali ini. Oh ya, untuk file PDF-nya nanti tunggu aja di sharing file akademik, nanti bapak aku taruh di situ gitu. Terus semangat buat ke WhatsApp-nya, bisa kok gitu. Kayak kok 60 menit gitu. Lumayan sedikit, kalau dulu banyak banget guys, pas angkatanku kayaknya 20-an soal deh pas UAS. Semangat, terus jangan lupa berdoa juga, terus berkelak buat UASnya. Semangat teman-teman, kurang lebihnya terima kasih, mohon maaf apabila kami ada salah kata. Untuk selanjutnya, terima kasih lagi buat teman-teman dan akademik. Saya cukupkan, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke Bapak akademik. Baik,
Baik, terima kasih banyak dari Tenkom ya yang udah mengisi responsi pada malam hari ini. Nah, sebelum teman-teman keluar nih, minta tolong ya teman-teman buat isi link absensi dan feedback yang akan dikirim di kolom chat. Oke, itu udah ada ya teman-teman, linknya boleh diisi terlebih dahulu sebelum teman-teman nanti keluar. Oke, mungkin sekian ya responsi malam hari ini. Teman-teman yang pengen dapat materi responsi malam ini dan recordnya boleh cek di sharing file. Terus nanti teman-teman bisa lihat di sana ada juga materi-materi yang mungkin teman-teman butuhin ya. Ada materi di semester ini maupun di semester depan, teman-teman. Terima kasih udah datang malam ini. Semangat untuk UAS-nya. Jangan lupa belajar dan berdoa teman-teman supaya teman-teman bisa dapat hasil UAS yang terbaik. Sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk isi absen dan feedback ya teman-teman sebelum teman-teman keluar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Recording stopped. Terima kasih Kakak Akademik. Kami dari Tenkom izin nulis dulu ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak teman-teman Tenkom. Terima kasih teman-teman Tenkom. Live aja kali ya langsung ya. Duluan ya teman-teman. Boleh Kak di end call aja mungkin.